Hantu itu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya sebenarnya. Hantu itu identik dengan apa? Hantu itu identik dengan apa? Sehingga lelucon aja yang Anda tampilkan itu. Hantu itu identik dengan apa? Sangat disayangkan sekali sih. Ini bukan gereja. Yang bilang gereja siapa? Ya makanya, kau jawab pertanyaan saya. Hantu identik dengan apa? Yang bilang Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan buka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Suma mengajar seorang misionaris ya yang dahulu mengaku murtadin, isi ITG itu dihajar oleh Aki Suma sampai babak belur yang pada akhirnya dia kabur. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Nomor 1. Sementara itu sebelum hari Paskah, Yesus tahu kalau dia harus meninggalkan dunia menuju kepada Bapa. Sebelum Paskah. Artinya kamu percaya Alkitab sebelum Paskah? Lo kok jadi saya yang Anda tanya? Bentar. Pertanyaannya begini loh. Pertanyaannya begini. Artinya kalian percaya Alkitab? Saya tidak percaya. Nah itu kalau kau tidak percaya kok kenapa kamu bawa Alkitab? Sekarang Anda kutanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya? Loh, saya percaya. Nah, kalau Anda percaya berarti dalil Anda mengatakan Yesus sendiri sudah tahu kalau dia harus terangkat ke langit sebelum Paskah. Itu kan tafsiran kamu. Kok jadi tafsiran? Anda baca, coba Anda baca. Yohanes 13 nomor 1, Anda baca. Ya, hanya bisa ketawa. Itu kan tafsiran kamu toh. Iya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Iya, sekarang silakan Anda baca. Pertanyaannya gini. Silakan Anda baca. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Nah sekarang Anda yang percaya. Kamu percaya? Tapi kenapa Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri? Kitab Anda mengatakan sementara itu sebelum Paskah, hari raya Paskah, Yesus tahu saatnya sudah tiba kalau dia harus pergi meninggalkan dunia menuju kepada Bapa. Yesus tahu. Itu nubuatnya Yesus toh. Nah, Yesus tahu kalau dia harus pergi. Yesus harus pergi sebelum Paskah. Itu kan nubuatnya Yesus kan? Yesus harus pergi sebelum Paskah. Iya. Benar kan? Berarti Yesus tidak mengalami penyaliban karena dia harus meninggalkan dunia sebelum penyaliban. Itu dalil. Paskah terjadi penyaliban kapan? Sebelum Paskah sudah Paskah. Penyaliban. Penyaliban terjadi setelah Paskah. Sebelum Paskah. Oh, sebelum Paskah. Sebelum Paskah terjadi penyaliban. Oke. Sebelum Paskah penyaliban. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya adalah Yesusnya terangkat setelah Paskah atau sebelum Paskah? Kita ngomong penyaliban atau kebangkitan Yesus? Sekarang kita berbicara mengenai apa yang tertuang dalam Yohanes 13 nomor 1. Enggak. Kita bicara tentang apa dulu? Kamu bicara tentang penyaliban atau bicara tentang penyaliban itu? Dengar. Penyaliban itu terjadi kapan? Penyaliban itu terjadi dan Yesus sudah tak ada di bumi. Itu keterangan di dalam kitab saudara. Keterangan di kitab saudara itu. Paskah dulu yang terjadi. Baru penyaliban. Jadi sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11, dengar. Yohanes 11, dengar. Kamu baca dulu. Yohanes 11 menerangkan pada hari Paskah Yesus ditunggu oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap, tapi tidak ada Yesusnya di situ. Apa artinya? Apa artinya? Duluan Paskah atau penyaliban?
Ayo. Duluan Paskah atau penyaliban? Silakan. Pertanyaannya, penyalipan Apa terjadi pertanyaannya? kapan? Sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Saya sudah mengatakan kepada saudara, bahwa terjadi di dalam kitab saudara di data Yohanes 11 jelas terjadi Yesus dicari pada saat Paskah, tapi Yesus tidak kemudian ditemukan. Artinya berdasarkan kitab saudara terjadinya penyaliban itu setelah Paskah. Jangan ngarang bebas lah. Lah, gimana nih? Ini gimana nih? Jangan ngarang bebas lah. Proses penyaliban Coba Yesus Anda itu baca. sebelum Paskah. Penyaliban Anda katakan terjadi sebelum Paskah. Sedangkan Yesus, dengar, perjamuan terakhir itu perjamuan apa? Kamu perjamuan itu apa sih perjamuan? Ya, perjamuan terakhir. Ya, Nggak iya, usah apa terlalu itu? bertele-tele. Loh, itu apa Jangan maksudnya? Ayo. Nggak Apa itu? usah bertele-tele. Itu kan masa Hanya bisa persiapan ketawa. sebelum Paskah kan? Hanya bisa Ya, tertawa. itu kan masa sebelum Paskah. Iya, terus. Terus yang dikatakan dalam Yohanes 13 nomor 1 itu apa? Coba. Ayo, coba Anda lihat sebelum Paskah, sebelum terjadi penyaliban, Yesusnya sudah mengatakan, bukan? Ayo. Silakan. Perjamuan terjadi kapan? Perjamuan terakhir pada saat Itu Yesus terjadi mengatakan kapan? inilah darahku, inilah dagingku. Itu kan Itu terjadi kapan sebelum terjadinya? penyaliban kan? Sebelum kan? Itu terjadi sebelum Sebelum penyaliban. kan? Sebelum Iya, Paskah memang itu sebelum. artinya kan? Memang Kamu sebelum. mengakui berarti penyalipan sebelum terjadi Paskah kan? Dengarkan saya. Yesusnya seperti mengatakan, kok banyak ketawa orang ini. Yesusnya mengatakan bahwa dia terangkat sebelum Paskah. Oke? Dan dia sudah dikatakan bahwa dia terangkat sebelum Paskah. Nah, kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 69, orang yang ditangkap ini adalah orang yang justru mengatakan dirinya bukan Yesus. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 69. Silakan. Perjamuan terjadi sebelum Paskah. Kan? Kenapa ke situ lagi? Kita Orang urut yang kronologinya ditangkap dulu. ini, orang yang ditangkap. Kita urut dulu Orang yang ditangkap. dong. Dengar. Orang yang Kita ditangkap urut ini sendiri. Kita urut kronologinya. Kita urut. Orang yang Kita ditangkap urut ini dulu. sendiri. Orang yang ditangkap ini sendiri mengatakan bahwa Yesus sudah terangkat. Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Makanya jangan suka ngarang bebas lah. Yang jelas Ayo. fakta sejarah, kita nggak usah ngomong Alkitab saja, kita ngomong fakta sejarah. Itu mengatakan yang ditulis Sejarah apa? Kalau kau mau sejarah, baca kitab Talmud. Talmud juga mengatakan ada penyalipan. Apa kamu Iya. bilang? Iya betul. Nah, iya tuh penyalipan Memang itu betul. Nah iya tuh Penyaliban Talmud itu terjadi. Yang Yesus menjadi disalibkan. permasalahan di sini, Talmud itu ngomong. yang menjadi permasalahan di sini yang disalib itu adalah Yesus Kristus. yang Di Talmud disalib itu. ini adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu kan versinya Quran. Kok jadi versinya Quran? itu. Itu Maria tidak mengenalnya. Mana Maria mengenalnya akhirnya kan? Oh, lalu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah Maria mengenal orang yang disalib? Iya. Di mana tertulis dia mengenal Maria? Coba Anda tunjukkan Yohanes 20 pertama kali Maria bertemu dengan Yesus. Apa reaksi Maria? Silakan. Akhirnya kan Maria mengenal Yesus toh setelah kejadian itu.
Jangan Loh, jangan kok enggak? jangan Anda langsung di Kita situ. bicara tentang akhirnya, endingnya. Kita bicara itu endingnya. Ya, Mengenal akhirnya. Maria ketika pertama kali bertemu dengan Yesus, Maria kenal nggak Yesus? Karena keadaan gelap toh. Dia Ya, nggak di mengenali. mana tertulis Tetapi gelap di akhirnya mana? dia nggak mengenali toh. Di mana tertulis gelap di mana? Pagi-pagi pagi-pagi itu toh. Subuh iya. tuh kan apa nggak gelap. Emang zaman sekarang, zaman dulu ada lampu. Itu kan tafsiran Lah, Anda. Itu kan apa zaman tafsiran dulu sudah Anda. diketemukan lampu? Jelas sekali di sana tertulis bahwasanya Yesus Subuh. tidak dikenali oleh Maria. Iya pertama, tapi Yesus akhirnya tidak mengenali kan. mengenal. Maria tidak Pertanyaannya mengenal. akhirnya Maria mengenali tidak? Maria tidak mengenal. Akhirnya mengenal Nanti tidak? setelah orang itu mengatakan dirinya adalah Yesus, baru Maria, oh iya kah? Kan gitu. Tapi kan mengenal Dan kan memang akhirnya. Akhirnya dan mengenal memang tidak. Kita ngomong endingnya Yesusnya- aja. Mengenal tidak. dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Dia nggak Tadi kenal. katanya mengenal, saya kira enggak. Dia nggak Gimana kenal. sih, kok sedikit Kenapa? lah? Kenapa dia tidak mengenal? Karena Yesusnya yang muncul di situ sudah beda rupa. Sekarang bebas. Markus 16 nomor 12. Sudah gak usah ngomong Alkitab, kamu nggak percaya Alkitab kok. Kamu ngomong Markus. Kamu percaya Alkitab nggak? Di dalam di dalam kitab Nggak usah saudara ngomong Markus Alkitab. Kamu nggak percaya Alkitab Markus kok. 16 nomor 12. Kamu percaya Alkitab Yesus nggak berarti? menampakkan diri dalam rupa yang lain gitu. Ayo. Rupa siapa dia datang? Artinya Ayo. kamu kan artinya Ya, Yesus kamu mengutip Yesus tampil Alkitab, pakai rupa siapa? Kamu Yesus tampil memakai Yesus Alkitab. tampil Artinya kamu percaya dengan Alkitab. rupa siapa? Jawab dulu. Jawab dulu dong. apa yang kamu tanya? Yesusnya tampil menggunakan rupa siapa? Ya rupanya dia sendiri lah. Lah, rupa lain. Buktinya loh. Lihat mereka benar-benar kenal dia. Yesus menampakkan penampakannya diri. Yesus setelah penyalipan, Yesus murid-muridnya kenal menampakkan diri dalam rupa lain. murid-muridnya kenal Rupa si- nggak akhirnya? rupa Murid-murid siapa? Kenal tidak? Murid-murid kenal nggak? Rupa siapa? Sampai Thomas berkata, ya Tuhan ya Allahku. Rupa siapa? Rupa siapa? Loh, kalau muridnya nggak kenal, kenapa Petrus? Kenapa Thomas dia berkata, ya Yesus. Tuhan dan Allahku. Dia yang keluar dari kubur Kenapa ini. pertanyaan seperti itu kalau dia nggak kenal? Dia yang keluar dari kubur ini itu kemudian memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Akulah gurumu. Makanya. Akulah gurumu. Ada apa Gurumu dengan apa? kalian? Kamu sekolah dari mana? Rabalah aku, inilah tanganku, inilah kakiku. Oknum itu memperkenalkan diri, bahkan Mereka kenal dalam nggak Matius 28. Buktinya Thomas ngomong apa? 28, Ya Tuhan dan Allahku. Matius 28 nomor 18 juga murid-muridnya ragu. Ya Lukas Tuhan dan 24 nomor 37 kalau mereka nggak murid-muridnya kenal? ketakutan. Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau muridnya tidak mengenal Yesus, mengapa Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku? Ya karena dia sudah mengatakan Nah, akulah itu akulah pertanyaannya. Yesus. Karena Ya dia sudah. memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Cuma kamu pakai kacamata. Karena kamu dia melihat. memperkenalkan Gitu loh. dirinya sebagai Yesus. Masalahnya Tapi tadinya, dengar, tadinya sebelum Masalah itu itu, simple. Masalah itu simple, bro. sebelum itu murid-muridnya mengira hantu, betul nggak? Iya. Ah, bagus. Artinya. Tapi yang disangka hantu artinya, ini, tapi yang disangka hantu ini Yesus- menjelaskan siapa dirinya, betul? Betul nggak? artinya dia ya, murid-muridnya mengenal Yesus nggak akhirnya? Iya, setelah dia perkenalkan Artinya, dirinya, murid-murid setelah mengenal dia Yesus tidak? perkenalkan dirinya, Nah, iya sudah. nah, mengenal, awalnya sudah selesai. awalnya muridnya kenal atau Sudah tidak? Selesai. Awalnya muridnya kenal tidak? Selesai. Muridnya kenal tidak? Muridnya kenal tidak sebelumnya? Mengenal tidak? Begitu dia datang, muridnya langsung bilang ini gurunya, atau mengiranya hantu? Ayo,
kamu pakai kacamata Quran sehingga kamu bicara seperti Itu gini. dalilnya. Nah, itu Lukas masalahnya. 24 nomor Tapi yang 37. jelas, Mereka tapi yang ketakutan, jelas, mereka kaget dan Alkitab- ketakutan. Mereka Alkitab kaget dan menulis- ketakutan sebab mengira melihat hantu. Melihat kepada oknum tersebut bukan melihat itu Yesus, tapi melihat itu hantu. Oke ya. Yang Nah, nanti yang ketiga itu nanti kita setelah dia menulis seperti perkenalkan itu. dirinya, barulah kemudian murid-muridnya tersesat karena mengira ini adalah muridnya, gurunya. Yesus sudah berpesan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu adalah keluar dari kubur. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi ketika oknum ini datang memakai nama Yesus, murid tersesat. Bebas itu tidak itu ada dalil. hukumnya memang. Itu dalil Bang. Yang ngarang bebas itu nggak ada dalilnya memang. Itu dalil. Betul tidak Iya. Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu menyesatkan murid pilihan? Benar nggak Yesus katakan itu? Ngarang bebas itu nggak dihukum. Matius 24 nomor 24 itu dalilnya. Iya, ngarang bebas itu nggak ada hukumnya. Iya, baru saya tahu kalau Matius 24 itu karangan kalau ngarang bebas. nggak ada hukumnya memang. Oh iya, berarti bukan saya ngarang dong, pengarang kitabnya. Siapa? Pengarang kitabmu, Bo. Berarti yang mengarang bebas. Terus kamu nggak percaya Alkitab kok kamu ngomong Alkitab? Lah, itu dalilnya begitu. Gimana dong? Lucu. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Iya, masalahnya Anda yang percaya, Kamu bukan ngomong tentang saya. Alkitab. Sama begini loh. Saya kasih kamu contoh ya. Saya kasih contoh kamu. Kamu ngomong ini duit palsu, tapi kamu duit palsu kamu pakai buat belanja. Kan Siapa bilang saya pakai belanja? Saya pakai untuk itu menjelaskan ke perumpamaan, kamu. bro. Saya sampaikan ke kamu ini uang palsu loh. Iya, uang palsu, tapi kamu pakai uang palsu itu untuk belanja. Kata Itu siapa? masalahnya. Aku pakai uang palsu itu mengatakan ke kamu ini uang palsu loh. Jangan kau pakai belanja. Ini Yesus palsu loh. Jangan kau ajarkan ke orang lain. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu ini bisa melakukan tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu apa? Keluar dari kubur dan mampu menyesatkan murid pilihan. Kamu gak percaya Alkitab kok kamu dia pakai mengatakan, Alkitab loh. aku adalah Yesus. Kan geblek namanya. Akulah gurumu. Inilah tanganku, rabalah aku. Dia sedang ingin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu dalil. Dalil kitabmu. Itu deritamu. Itu tertulis di kitabmu. Gak ada Itu hukumnya, derita bro. lu. Itu bukan kitabku. Saya hanya mengarahkan ke kamu. Tertulis seperti itu. Kalau kau tidak percaya, derita lu. Yesus aja kau tidak percaya, apalagi pengarang kitab lu. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis. Yang tertulis begitu. Kalau kau tidak percaya, ya derita lu. Itu kitabmu. Kok nggak mengurus? Itu kitabmu. Malu. Kalau Malu. kitab kami ya jelas kami percaya kitab kami. Ya, terus kenapa kau tidak Terus percaya kalau kamu Kristus nggak palsu percaya itu sama bisa kitab kami, menyesatkan kok murid kamu ngomong Yesus? Alkitab kami. Kenapa Kan kamu tidak namanya. percaya kalau Yesus palsu bisa menyesatkan murid Yesus? Kamu bicara tentang uang palsu, tapi kamu gunakan uang palsu itu untuk belanja. Itu masalahnya. Belanja ya? Iyalah. Kamu salah. Saya gunakan uang Oke, palsu kalau itu aku salah, untuk menjelaskan analogi ke saya. kamu bahwa ini uang palsu. Uang palsu itu ku pakai menjelaskan ke kamu ini uang palsu. Ku jelaskan bahwa ini Yesus palsu. Saya tidak pakai belanja. Saya tidak mengimani. Saya hanya mengatakan yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus itu palsu. Mana buktinya? Yesus sendiri yang mengatakan. Kamu percaya Alkitab gak? Ya, kamu percaya Bible gak? Ku tanya dulu, kamu percaya Bible gak? Kamu percaya Bible gak? Kamu tanya aku. Iya, harus dong. Kalau kami jelas, kami percaya Bible. Nah, kalau kamu percaya Bible, kenapa imanmu tidak percaya kepada apa yang tertulis di Bible? Kan lucu. Ya, yang Kan tertulis Yesus palsu.
melakukan tanda yang dahsyat, melakukan mujizat-mujizat, sekiranya Kamu mungkin percaya Bible menyesatkan murid pilihan. Loh, Kamu tertulis percaya begitu. Bible nggak? Kamu percaya Bible nggak? Pertanyaannya, simple loh pertanyaannya. Kamu percaya Itu Bible nggak? tertulis di kitabmu yang Saya kau tanya, bukan percayai. kitab saya. Saya bertanya kamu. Kalau bertanya saya tentang kitabku kamu. jelas, bal rafa'ullahu ilaihi. Saya nggak tanya tentang Allah mengangkat kamu. Nabi Saya tanya, Isa alaihi salam. Saya Nabi nggak Isa percaya. alaihi salam diangkat langsung ke langit. Itu kan urusan Ayo. kamu, bukan urusan Nah, saya. sedangkan di kitabmu memberikan informasi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah yang palsu. Oh, kamu nggak Kenapa percaya Anda sama kami menolaknya kok. kan? Anda menolak Kamu percaya Bible kitab sendiri kami kan nggak? lucu. Kenapa percaya menolak kitab Alkitab sendiri? nggak? Kenapa percaya kamu tidak Alkitab percaya kitabmu? Kenapa kau tidak percaya kitabmu? Siapa yang nggak percaya? Ya kalau kau percaya berarti harus kau akui bahwa yang datang ke Maria itu palsu. Ya, itu kan omongan kamu. Nah, itu ucapan yang muncul di dalam Biblemu sendiri. Itu kan omongan kamu. Itu ucapan Ahmad. yang muncul di kitabmu sendiri. Itu Maria bukan tidak omongan mengenal. kamu, karena kamu Maria pakai tidak kacamata mengenal yang keluar dari Quran. kubur itu. Maria tidak kenal. Kamu pakai Hah, Maria tidak mengenalnya. Dalil tertulis. Yohanes 20 nomor 17. Maria tidak mengenal siapa dia. Yang kedua, Akhirnya Maria mengenal nggak? yang kedua, Akhirnya Maria- ya setelah dia Pertanyaan mengaku, endingnya. setelah dia mengaku, ingat kata Yesus, penyesat itu mengaku siapa? Penyesatnya mengaku Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Potong-potong. Copot Sakit sana, hati copot kau kan? sini. Copot Sakit sana, hati copot sini. dia, teman-teman. Dia sakit hati karena kita bisa membuktikan ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sakit hati, memang sakit hati, menyembah kepada makhluk kuburan. Sakit hati, yang kau sembah bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku Yesus. Kodong. Maria tidak mengenalnya. Maria tidak mengenalnya. Murid-muridnya mengenalnya, tidak akhirnya- percaya. Murid-muridnya akhirnya mengenal tidak tidak. mengenalnya. Murid-muridnya mengenal tidak nggak? mengenal. Akhirnya mengenal Iya. nggak? Karena terakhir sudah disesatkan, karena sudah disesatkan. Murid-muridnya mengenal nggak? Ya karena Murid-muridnya mengenal penyesat nggak? karena penyesat itu mengatakan dirinya Murid-muridnya aku mengenal Yesus loh. tidak? Murid-muridnya mengenal nggak? Tidak sama sekali. Tidak. Muridnya tidak mengenalnya, malah menganggapnya setan, hantu. La 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 la. Nah, kalau satu bagaimana? La 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 la. Murid-muridnya Murid-muridnya justru menyangka melihat hantu. Lukas 24 nomor Peristiwa Pentakosta 37. itu bagaimana? Mereka kaget dan Peristiwa ketakutan Pentakosta itu bagaimana? sebab mengira melihat hantu. Wow, ada hantu. Andai saja yang keluar dari tanah itu guru dia, maka tentu mereka langsung mengenalnya. Ini Yesus, guru kita. Tapi ternyata mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, Yesus terangkat ke surga. Mengapa kamu melihat? Itu bukan Yesus. Karena kenapa murid-muridnya melihatnya mengira hantu? Masakan Yesus serupa dengan hantu? Bukan Yesus itu. Dari sejak Maria aja sudah tidak mengenalnya. Malah dia sempat Segala dusta berbicara, adalah siapa yang iblis." engkau cari? Siapa yang engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Nggak tahu di mana diletakkan. Apakah Tuhan melihat dia? Sedangkan yang berbicara menurut narasi pengarang Yohanes, Yesus. Maria tidak mengenal Yesus. Mustahil. Murid-murid mengira melihat hantu padahal itu Yesus. Mustahil. Dan memang ternyata yang muncul di situ bukan wajah Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Bukan Yesus. Cekak, cekak, cekak. Bukan Yesus. Cekak, 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 cekak. Yang muncul dan yang disembah oleh Kristen
adalah oknum yang dikira hantu oleh murid-muridnya di abad pertama. Dalil, murid aja mengira hantu. Berarti benar Al-Quran, mereka menyembah iblis. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Murid-murid mengira kaget dan ketakutan. Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau itu Yesus asli, tidak mungkin muridnya mengiranya hantu. Kata mengira. Mengira itu apa sih? Apa itu pasti? Kalau yang muncul di situ Yesus asli, kalau yang muncul Yesus asli, pasti kata mereka mengira. tahu. Kamu nggak mengira itu apa sih artinya? Mengira itu apa sih? Ingat, kenapa kemudian mereka kata mengira itu apa sih? Kata mengira itu apa? Andai saja oknum itu tidak meyakinkan muridnya, maka dia tidak akan percaya. Gini aja, apakah ada di antaramu? Kan? Apakah ada di antaramu? Apakah ada di antaramu yang memiliki makanan di sini? Mereka kemudian memberikan ikan goreng. Untuk apa diberikan ikan goreng? Supaya mereka yakin bahwa yang ada di depan mereka bukan hantu. Terus? Berarti muridnya saja, muridnya Yesus aja nih, muridnya Yesus ketika melihat makhluk yang keluar dari kubur ini saja, sang murid menganggapnya setan. Kata mengira, kamu nggak artinya kata mengira itu apa sih? Maknanya? Ya, dia mengira hantu. Kenapa dia mengira hantu? Maknanya itu apa? Kenapa dia mengira melihat hantu? Ya, kenapa? Kata mengira itu apa maknanya? Kutanya dulu. Makna kata mengira kenapa itu? Mereka mengira melihat hantu? Kenapa? Loh, makna kata mengira itu apa? Apakah karena melihat Yesus atau melihat bukan Yesus? Kata sampai dia mengira melihat hantu. Maknanya apa? Pertanyaannya sih. Ayo. Apakah karena melihat Yesus atau melihat yang bukan Yesus? Jawab. Kata mengira itu maknanya apa sih? Nggak bisa jawab ya, kata mengira. Kalau dia dengar, kalau dia mengira Yudas atau mengira Yohanes masih mending. Ini dikira hantu. Kata mengira itu apa sih maknanya? Kamu nggak bisa ngerti kata mengira kok. Mau jelasin ke kita. Andai saja makhluk itu kamu tiap hari tidak menjelaskan. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Apa yang terjadi? Duduk aja kok. Dikasih ikan goreng. Tuhan masih ngajarin ikan goreng. Masih minta jalan aja. Dikasih Yesus ngajarin. Supaya disangka Tuhan. Ikan goreng dimakan Tuhan. Supaya orang bahlul nyembah makhluk kuburan. Murid kan ikan dur siapa Tuhan kan? Murid mengira melihat hantu. Sebentar. Muridnya mengira melihat hantu. Ente melihatnya Tuhan, muridnya melihat hantu. Ayo, lebih akurat mana? Murid Yesus atau ente? Kamu melihatnya Tuhan. Bentar. Muridnya melihatnya hantu. Ayo. Kamu katakan gini kan. Yang Tuhan makan ikan goreng. Kamu kan ngomong gitu, Tuhan makan ikan goreng. Iya, Tuhan makan ikan goreng, Tuhan. Iya. Masolang generasi. Mana ada Tuhan makan ikan goreng? Bentar. Kamu katakan itu, Tuhan makan ikan goreng. Mending makan ini, mending makan keripik daripada makan ikan goreng. Berarti Tuhan bisa makan. Mereka mengira melihat hantu. Ketika Yesus datang, muncul Yesus dari kubur. Ketepak. Tadi kata aja Tuhan makan ikan goreng. Muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Apa itu? Hantu. Tadi kamu katakan Tuhan makan ikan goreng. Benar gak? Masya Allah, barakallahu fikum. Sahabatku Bang Ain. Kamu katakan tadi. Lucu nih, lucu. Andai saja itu Yesus, tidak mungkin sampai tega mengiranya hantu.
Ayo. Justru karena yang tampil di tengah-tengah mereka bukan Yesus, maka mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Oh, hantu. Mengira aja kamu nggak paham kok mau ngajarin kita. Muridnya mengira apa ketika melihat sosok itu? Kata mengira. Kata mengira, kamu ngerti nggak sih maksudnya? Iya, menyangka hantu. Itu maknanya. Menyangka hantu, dikira hantu. Itu apa? Nah, apa unsur yang melatar belakangi sampai mereka menyangka? Menyangka itu apa sih? Apa yang melatar belakangi? Unsur apa yang melatar belakangi? Saya nggak tanya latar belakang. Unsur apa? Unsur apa? Unsur apa yang melatar belakangi sehingga mereka menyangka yang dia lihat itu hantu? Unsur apa? Ayo jawab. Menyangka aja kamu gak apa maknanya aja kok kamu ngajarin loh. Kamu ngerti gak saya kata maknanya menyangka atau mengira itu? Ternyata lebih asik kayak gini diskusi sama orang Kristen yang tidak paham Bible sendiri. Murid Yesusnya ketika melihat makhluk itu mengiranya hantu. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sampai murid-murid mengira melihat hantu? Ayo, apakah karena itu Yesus atau karena bukan Yesus? Ayo. Kata mengira atau mengira apa yang melatar belakangi? Maksudnya itu kata mengira itu apa sih? Ketika Anda melihat tas. Kamu nggak mau jawab sih pertanyaan simpel itu? Ini tas. Ketika Anda mengira, kata mengira Anda mengira ini ikan, mau ngajarin ketika saya. Anda mengira ini ikan, berarti ada yang melatar belakangi. Kenapa Anda melihatnya ikan? Saya nggak tanya latar belakang. Saya tanya harusnya. Kenapa Yesus, kalau dia adalah benar-benar Yesus, dikira hantu? Ayo, jawab. Zuma, saya nggak tanya latar belakang. Saya tanya makna dari kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar belakangi? Kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar belakangi sampai muridnya? Makna dari kata mengira. Apa yang melatar belakangi sampai muridnya mengira hantu? Ayo, saya nggak tanya latar belakang. Harus. Teman-teman, kita jogetin aja. Karena orang ini tidak mau tahu. Kita joget. Kita mengira aja nggak tahu yang bagus. Mau ngajarin kita. Nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi murid-murid Yesus mengira melihat hantu? Kata mengira nggak tahu, nggak apa-apa. Woi, gila bahasa ini dari mana? Lu sekolah di mana? Apa yang melatar belakangi sampai muridnya mengira melihat hantu? Kalau itu beneran Yesus, ya? Kata kalau itu benar-benar Yesus, kenapa muridnya mengira melihat hantu? Kata mengira, kamu kata nggak apa-apa. Ya kenapa? Harusnya. Kata mengira kamu katakan nggak apa-apa. Dengar. Ya Tuhan Yesusku. Dengar. Kalau seseorang melihat sesuatu dan itu adalah gurunya, pastinya dia mengenal, bukan? Pastinya dia mengenal. Tapi kenapa justru mengiranya hantu? Ayo, kenapa mengiranya hantu? Ada apa? Kata mengira itu apa sih maknanya? Enggak, bukan masalah karena mengira. Yang jadi permasalahan adalah mengapa? Supaya kamu ngerti. Mengapa muridnya mengira hantu? Nah iya, pertanyaan kata mengira dulu supaya kamu paham. Mengapa muridnya ketika melihat Yesus mengiranya hantu? Kenapa? Iya, kata mengira itu apa sih maknanya? Kenapa? Kenapa? Artinya, kalau kamu bisa jawab artinya, kamu bisa mengerti. Ada apa sih? Ada apa sih? Kalau kamu bisa memahami apa sih? Mengira, kamu kan bisa menjawab mengapa? Kenapa bisa mengiranya hantu? Nah iya, jawabannya ada apa? Kata mengira kok. Iya, kenapa? Apa sih kata mengira? Ada apa Maria tidak mengenal sosok itu? Ya, karena dia sampai dia harus berkata,
Gelap. Di mana tertulis gelap? Tidak ada gelap. Subuh Mana ada itu aja. bukan gelap. Emang zaman sekarang banyak lampu. Pagi. Pagi buta. Artinya Pagi buta. Zaman Pagi buta. zaman saat itu banyak cerita, banyak karangan. Tidak ada dikatakan gelap di situ. Dikatakan pagi. Kalau sudah Nah, iya, pagi pagi itu kan. sudah terang. pagi kan. Kalau Zaman pagi saya itu, berarti zaman sudah terang. sekarang, zaman Siapa bilang dahulu itu pagi ada itu lampu. gelap? Lampu pinggir jalan. Di mana Zaman saat itu di ada mana lampu. kamu dapat ilmu? Di mana kau dapat ilmu bahwasanya pagi itu gelap? Pagi itu ada matahari nggak? Ada sinar matahari Jelas nggak? ada. Ada Jelas sinar ada matahari matahari pagi. Pagi. Matahari pagi. Matahari pagi. Ih, Kata sakit, mengira tadi apa sakit. maksudnya? Sakit. Kata mengira tadi maksudnya sakit. apa? Jadi Maria mengira melihat tukang kebun. Jangan Maria masalah. tidak mengenalnya. Maria mengira tukang kebun. Yang jelas Kemudian- kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Murid-muridnya Kubur kosong mengiranya telah hantu. membuktikan bahwa Kemudian Markus Yesus telah sendiri bangkit. mengatakan bahwa dia tampil dalam rupa yang lain. Gak ada masalah Inilah itu. bukti. Masalahnya Inilah bukti. begini. Kubur Masalah kosong dong. membuktikan Yesus Masalah telah dong. bangkit. Masalah dong. Kutanya dulu samamu. Harus kau jujur ini. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Iya, memang setan keluar. Betul. Nah, Yesus sendiri mengatakan. Kubur Sekarang kosong pertanyaan saya. membuktikan Dengarkan Yesus pertanyaan telah saya. bangkit. Dengarkan Nah, itu. pertanyaan saya. Menurut Kubur Markus, kosong. apakah yang keluar dari kubur ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Jawab. Kubur kosong membuktikan Yesus Nggak telah ada bangkit. urusan, nggak ada urusan, nggak ada urusan dengan itu. Itu udah ada urusan. Sekarang Itu yang jadi buktinya masalah bahwa Yesus telah adalah bangkit. dia Yesus atau bukan Yesus. Itu permasalahannya. Oke? Mau dia bangkit itu adalah iblis, dia mau bangkit itu setan, dia mau bangkit itu ular tua, EGP. Permasalahan sekarang adalah yang bangkit dari tanah ini, yang keluar dari tanah ini, apakah rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Kristus yang bangkit. Saya tanya Karena lagi. kubur Saya kosong tanya membuktikan lagi. Yesus telah bangkit. Saya tanya lagi. Menurut Markus, yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau Yesus dalam Kristus. rupa bukan Yesus? Yesus Kristus. Kenapa Di dalam- sampai Yesus Kristus? Di dalam itu menurut kamu karena kau penyembahnya. Yang saya tanya menurut pengarang Markus. Markus 16. Markus 16 nomor 12, pengarang kitabmu mengatakan oknum tersebut tidak dengan rupa Yesus, tapi rupa lain. Ayo, betul Kubur tidak? kosong membuktikan Yesus Enggak ada telah bangkit. urusan. Tidak ada Yesus urusan. telah bangkit. Yang pasti yang keluar dari tanah itu bukan Yesus menurut Markus. Saya bertanya nih sama kamu. Menurut Markus yang keluar dari Menurut kubur Zuma. rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Ayo, jawab dengan jujur. Menurut Markus yang keluar dari Zuma. kubur dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Menurut Zuma, Jawab. Jawab dong. Jawab dong. Tadi kan dikira hantu. Terus kemudian Maria tidak mengenalnya, dikiranya tukang kebun. Sekarang Markus, menurut Markus nih, apakah yang keluar dari tanah ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. keluar dari tanah. Mana ada? Dah, dari mana dia keluar? Dari kubur. Ya, kubur itu tanah atau bukan? Nah, kamu yang nggak ngerti budaya Yahudi pada saat itu? Kamu pikir dikubur digali gitu? Kuburan? Ya. Kasihan deh kamu Zuma. Kamu pikir seperti itu? Kamu Udah, kau pernah jawab dengar aja. nggak? Kau jawab Kasihan aja. kamu Yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Berdasarkan Markus, jawab. Berdasarkan Markus, makhluk yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Di mana dikatakan keluar dari tanah itu di mana?
Di mana dalam kata-kata kitabmu keluar dari sendiri. Di Yesus mana? dikubur. Yesus dikubur. Oke, di dalam gua. Gua itu di tanah. Gua itu tidak di plafon atau di atas saudara. Gua itu letaknya di tanah. Oke, nggak usah kau permasalahkan itu, nanti semakin rumit. Pertanyaan saya. Takut ya? Pertanyaan saya, apakah yang keluar dari tanah ini atau dari keluar dari bebatuan atau keluar dari goa ini dalam rupa Keluar dari tanah Yesus kan dari gua. Yang bener yang mana? atau dalam rupa bukan Yesus? Jawab. Yang bener yang mana, keluar dari tanah atau keluar dari gua? Keluar dari toilet kalau perlu. Apakah dalam rupa Yesus Kamu atau bukan dalam ketahuan rupa ngarang Yesus? bebasnya. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Yesus? Jawab. Menurut Markus. Lala, dikira hantu. Lala, dikira tukang kebun. Lala, dalam rupa lain paman. Yang keluar itu Yesus apa bukan? Kamu menderita, Dek, menderita karena kau menghadapi Bibelmu sendiri. Bibelmu sendiri yang mencekek leher kau. Oke? Maria adalah orang yang intim dengan Yesus, akrab. Tiba-tiba baru Jumat, malam Sabtu, Minggu. Jadi malam Sabtu, kemudian hari Sabtu, malam Minggu. Jadi dia 2 malam, 1 hari. Baru berapa jam itu? Ya kan ya? Nah, kemudian hari Minggu pagi, Maria sudah tidak mengenalnya. Kok bisa Maria tidak mengenal makhluk itu? Hah? Kenapa bisa Maria tidak mengenalnya? Apakah dia habis operasi muka? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ayo. Apakah sudah bertanduk 7 bermata 7 sesuai dengan Wahyu 5 nomor 6? Dia datang bertanduk 7 bermata 7 kah atau gimana sampai dikira hantu? Lalu kemudian jelas sekali Markus sendiri nggak ngomong, Yesus tampil dalam rupa lain. Ayo, kenapa Maria tidak mengenalnya? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ternyata yang disembah saudara kita Kristen tadinya dikira hantu oleh muridnya. Kasihan ini orang. Dan memang Yesus mengatakan di dalam kitab mereka sendiri bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Yang disembah Kristen adalah sosok yang keluar. Keluar dari mana? Dari goa. Kalau tidak mau diterima, dari tanah. Itu siapa? Antum sudah tiada daya lagi sebenarnya menyerang kekristenan. Tiada daya. Murid-muridnya mengira yang keluar itu adalah hantu. Hantu itu identik dengan Makin kelihatan lelucon. hantu identik dengan tiada daya. hantu identik dengan ikan lele. Antum sebenarnya tiada daya. Sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya sebenarnya menyerang kekristenan. Hantu itu identik dengan apa? Hantu itu identik dengan apa? Sehingga lelucon aja yang Anda tampilkan itu. Hantu itu identik dengan apa? Sangat disayangkan sekali sih. Ini bukan gereja. Mas, yang bilang gereja siapa? Ya makanya, kau jawab pertanyaan saya. Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa?
Hantu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Malu, malu. Ternyata menyembah hantu, malu. Malu. Antum sudah tiada daya. Malu. Malu, ternyata yang disembah makhluk yang keluar dari tanah itu dikira hantu oleh muridnya sendiri. Malu. Yang antum tampilkan itu hanya lelucon. Host ditutup aja kameranya orang ini. Saya mau muntah lihat mukanya. Jadi Anda mau diskusi atau tidak? Kalau cuma ngoceh ya, aja. jangan izinkan buka kamera. Jangan izinkan buka kamera. Mukanya kayak monyet. Begini, isinya lelucon, apa yang mau didiskusikan? Murid-murid Yesus menyangka yang datang kepada mereka di hari Minggu itu hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? Ikan lele, kambing, atau setan? Jawab. Sungguh tiada daya. Jawab saya dong. Lukas 24 nomor 37. Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? 1, ikan lele. 2, iblis. Mana yang betul? 1 atau 2? Apa mengira itu? Mereka mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu ini identik dengan ikan lele atau identik dengan iblis? Jawab. Apa mengira itu? Kristen. Sungguh tiada daya. Ditanya apa, jawabnya apa? Kristen. Anda sanggup diskusi nggak ITG? Kalau Anda nggak sanggup diskusi, turun saja. Kristen. Berdaya, Juma. Antum Kristen. Yang tidak berdaya itu, yang tahu kalau salib itu adalah rekayasa setan. Itu yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu yang ternyata terbukti salib itu adalah rencana iblis. Itu yang tak berdaya. Islam jaya dengan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Parahnya lagi murid-muridnya dikiranya melihat hantu. Hantu identik dengan apa? Ikan lele, nasi goreng, atau apa? TikTok. Turunkan saya dulu, nanti naikkan lagi. TikTok lagi kasih peringatan. Ya, buat teman-teman Kristen dari tadi sudah kita ingatkan. Kalau yang naik itu kalau bisa yang ada ilmunya lah gitu, yang ngerti Bible juga gitu. Jangan ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nggak ada peringatan aja. Yang ditanya siapa yang dibangkitkan dari kubur, malah ditanya kata mengiranya. Padahal kan Bible kalian bukan bahasa Indonesia. Jadi buat apa yang dipertanyakan mengiranya? Kecuali kalian menjelaskan bahwa bahasa aslinya bukan itu gitu. Nah, mungkin itu bisa diterima. Tapi yang dipermasalahkan malah mengiranya gitu. Host, naikkan stikernya, host. Biar teman-teman bisa baca dalil yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi. Oke, mantap. Ya, karena secara akal sehat ya teman-teman, kalau sudah kenal itu kan tidak perlu lagi mengenalkan diri. Wah, ini saya Yesus gitu. Kan dia sudah kenal dengan ibunya. Nah, justru berarti ini orang berbeda, makanya dia harus mengenalkan diri. Nah, yang jadi poinnya sebenarnya kan di situ. Bagaimana orang yang sudah mengenal harus mengenalkan diri lagi. Berarti kan sudah pasti yang bangkit ini orang berbeda gitu. Nah, itu yang dikatakan Yesus, ada orang yang mengaku dirinya, akulah dia gitu kan. Ini Ninja 86, selamat malam. Ya, jadi dari awalnya memang sudah tanda tanya besar. Ketika orang-orang ingin menangkap oknum ini yang keluar dari tanah ini, oknum ini bertanya kepada orang Roma dan kepada Yudas. Apa katanya? Siapakah yang kalian cari? Kata Yudas dan tentara Romawi, kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang bertanya ini bukan Yesus. Lalu oknum itu mengatakan, akulah dia, akulah Yesus. Nah, sedangkan Yesusnya berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5,
oknum yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Tapi ada tragedi sebelumnya. Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia, katanya. Andai saja yang bertanya ini adalah Yesus, maka orang-orang itu akan mengatakan, kamu yang aku cari, kamu yang kami cari. Tapi dia mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Dari awal sebelum penangkapan aja, mereka sudah tidak mengenal yang mereka tangkap ini. Makanya ketika yang ditangkap ini di sidang, dia sendiri yang mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sejak penangkapan sudah bukan Yesus. Jelas itu tertulis kok. Itu sudah bukan Yesus yang ditangkap. Bukan hanya satu, Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika di sidang yang ditangkap ini pun, dia sendiri mulutnya mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 69, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu fakta, tertulis. Nah, sekarang ketika disalib, sudah di atas salib, apakah ada indikasi itu masih juga bukan Yesus? Bukan. Mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa iya Yesus ini terkutuk? Tidak, bos. Lalu kemudian ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Siapa penguasa langit? Berdasarkan Efesus 2 nomor 2, penguasa langit adalah iblis. Berdasarkan 1 Yohanes 5:19, penguasa bumi adalah iblis. Berarti yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Malah Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu terindikasi. Lalu kemudian setelah dia bangkit dari kubur, Maria tidak mengenalnya, mengiranya tukang kebun. Murid-muridnya mengiranya iblis, hantu. Jadi mana bukti akurat kalau itu Yesus? Mana? Al-Quran lebih benar. Al-Quran akurat menjelaskan bahwasanya Nabi Isa atau oknum yang lahir tanpa ayah itu barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Diangkat dia ke langit. Dan itu Petrus juga mengatakan bahwa Yesus jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu Petrus yang mengatakan. Dan Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan? Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44, Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yang ada tertulis tentang aku. Ayo. Sekarang saya mau tantang nih, Kristen sedunia. Sedunia, bukan cuma se-Indonesia. Dinda Dio boleh tampilkan Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Minta tolong Dinda. Minta tolong. Tampilkan di layar. Saya mau tantangan ini dibuktikan oleh Kristen sedunia. Jangan se-Indonesia, sedunia. Kenapa kita harus tegas menjelaskan ini? Karena ada amanat agung di mana mereka diperintahkan untuk menjadikan kita sebagai korban agar kita itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Jelaskan dulu ini siapa yang keluar dari kubur ini. Jangan seenaknya mau jadikan orang dengan modal Indomie saja. Berapa kan 24, 44 ya? Iya, 44 sampai 46. Ini tantangan oleh saya dari Bang Suma untuk semua lulusan teologi, baik itu profesor, doktor atau apapun itu, kompresor atau komputer atau kalkulator. Silakan Anda jawab pertanyaan saya berdasarkan data yang ada dalam Bible saudara. Ini lihat nih, pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat besok kalian ke gereja, tanyakan kepada pendeta kalian. Ini ada pertanyaan dari Bang Suma, sang juru selamat. Berkata, tertulis di manakah data ini? Kalau tidak ada, berarti
Kalau ternyata tidak ada, berarti iha. Al-Quran benar. Nah, 3 data aja Dinda, jangan terlalu panjang, biar bisa besar dibaca oleh mereka yang matanya buta. Lukas 24, nomor 44 sampai 46. Ya itu 3 ayat itu Anda. Oh itu 3 ayat. Iya. Lukas 24. Iya. Oke. Ada tertulis demikian. Mesias, apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Menurut data yang ini dijelaskan bahwa ia berkata kepada mereka, apa itu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, tolong tunjukkan satu aja, jangan di kitab lain, di Taurat aja. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa itu? Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan di Taurat itu tertulis di mana. Ini PR untuk seluruh orang Kristen di dunia. Berlaku dari malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan Anda cari jawabannya. Kalau ada jawabannya yang bisa Anda temukan, Apologet Islam Indonesia akan kita bekukan. Kita tutup. Kita tutup. Kalau ternyata ada di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan karangan buku ini, karangan pengarang buku Lukas ini, maka Apologet Islam Indonesia kita tutup. Kita tutup dan kita kasih waktu kepada mereka, saudara-saudara kita, mulai malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Ini PR. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Salah satunya Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Taurat itu tertulis di mana? Di kitab Kejadian kah? Kitab Imamat kah? Kitab Ulangan kah? Kitab Bilangan kah? Atau kitab mana? Silakan Anda tunjukkan. Kami tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat datang. Ya, kalau ada, maka kita tutup Apologet Islam ini 2 jam sebelum kiamat. Nah, itu kentara sekali. Ayo, ini tantangan. Berarti kalau tidak ada di dalam Taurat, berarti yang bangkit pada hari ketiga itu siapa? Murid-muridnya mengira melihat hantu. Maria mengira melihat tukang kebun. Markus mengatakan tampil dalam rupa lain. Oke, ini PR ya teman-teman. Kalau ini tertulis di Torah, berarti Mesias yang bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau ternyata tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti yang keluar dari kubur hari Minggu itu siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Quran, di luar Islam yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Makasih Dinda Dio, Masya Allah. Yang penting kita sudah sampaikan PR-nya. Mantap. Lukas 24:44, Mesias bangkit pada hari ketiga itu tertulis di kitab mana? Keluaran, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. 5 kitab ini itu tertulis di mana? Masya Allah. Masya Allah. Oke.
Nah, kalau ternyata saudara-saudara tidak bisa menunjukkan data itu, artinya Al-Quran benar. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Ini Masya Allah, Masya Allah. Silakan naikkan saudara kita yang ini. Teman-teman yang mungkin lebih banyak diam, lebih banyak cuman menyimak, mending istirahat di bawah bikin kopi, biarkan kemudian pendeta-pendeta naik ke atas supaya kita bisa berdiskusi. Saya kira begitu saja. Oke, Silakan. ini selamat malam, ini si Peta Lampu, ini Kristen apa Muslim ini? Itu pembina kita itu, Bang Putra. Mama. Ini Beliau Riko, pengawas, ketua pengawas Apologet Islam Indonesia Pusat. Ini Ciho, ini Kristen apa Muslim? Selamat malam. Niko 1. Nggak ada suaranya. Oke, buat teman-teman Kristen yang lain yang merasa punya ilmu, silakan naik ke atas untuk diskusi dengan gurunda kita untuk membuktikan. Karena murid Yesus mengatakan yang bangkit itu hantu. Kenapa Kristen menjadikan dia Tuhan gitu? Itu pertanyaannya gitu kan. Mantap sekali moderatornya. Apa tadi? Bang? Murid Yesus menyatakan itu hantu, tapi Kristen menjadikan Tuhan gitu. Ayo pada saudara Kristen untuk menjawab itu gitu, untuk menjelaskan bagaimana murid Yesus bisa mengira itu hantu, tapi kalian menyatakan itu Tuhan gitu kan. Diulang lagi, hancur Mina. Sekali lagi mereka akan bongkar panci, lempar panci. Allahu Akbar. Nah, demikian tadi kamu semine yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ada ITG di situ dibuat babak belur sama Akizuma ya. Karena apa? ITG ini dulu ya pernah mengaku murtadin. Pernah mengaku menjadi guru pesantren. Nah, ini orang-orang sengklek ini, orang-orang kafir itu kan penipu ya. Nah, sekarang ketahuan mereka menjadi apa ya? Menjadi misionaris itu. Setelah ketahuan mereka ini adalah misionaris, itu juga mereka tidak punya rasa malu gitu. Tidak punya rasa sikit malu pun tak ada gitu. Urat malunya sudah pada putus mereka. Karena menjadi Kristen itu berdusta itu tidak menjadi sebuah dosa gitu ya. Karena Paulus sendiri berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku berkata kepadamu ya, janganlah kamu berbuat dosa, tetapi jikalau kamu berbuat dosa maka ada Yesus sebagai pendamai gitu. Jadi mereka tidak takut berdosa. Kalau mereka berbuat dosa sudah didamaikan, ya hilang dosanya karena penyaliban Yesus itu. Inilah agama pagan ya. Mereka berdusta-dusta pun tidak ada punya rasa malu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi